81 tahun kemerdekaan NKRI, ngerinya inflasi mata uang kita. Nanti dulu. Mata uang rupiah juga pernah berotot kuat menguat tajam terhadap dolar Amerika. Bahkan sempat mencapai level terkuatnya di sekitar Rp1.977, Rp2.000 per dolar atau 60% menguat dari nilai sebelumnya. Kapan dan bagaimana bisa? Mari kita telusuri bersama. Pertama, kenapa bisa uang menguat atau uang melemah? Dampak dan faktor apa saja? Saat mata uang menguat, berarti membuat barang impor menjadi lebih murah, daya beli kita meningkat. Biasanya suatu mata uang menguat karena tingginya permintaan pihak asing terhadap mata uang tersebut untuk beli aset atau investasi. Suku bunga yang tinggi mendorong ada pihak luar menanamkan modalnya. Selanjutnya, ada faktor stabilitas ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi yang positif, iklim politik yang stabil, surplus dagang yaitu ekspor lebih besar dari impor, faktor eksternal lainnya, misalnya harga minyak yang turun karena kelebihan suplai. Sedangkan saat mata uang menurun akan membuat inflasi, barang yang kita beli naik harganya, tentunya menurunkan daya beli kita. Dampak bagi pengusaha besar maupun kecil, harga bahan produksi naik, dampak ke ekspor impor, dampak ke konsumen, beli barang, jadi naik harga. Akibatnya, pola konsumsi berubah dan barang yang kita dapat lebih mahal, tapi dengan kualitas yang menurun. Pelemahan rupiah yang terus berlanjut bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan akibat dari tekanan eksternal global yang kuat dan persepsi negatif terhadap fundamental ekonomi domestik. Faktor eksternal bertindak sebagai pemicu trigger, sementara kondisi dalam negeri memperkuat dampaknya, membuat rupiah lebih rentan melemah dibanding mata uang negara lain. Masa awal kemerdekaan dan Orde Lama 1945 sampai 1966, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan mata uang sendiri, yaitu Oeng Republik Indonesia, ori nilai tukar saat itu sekitar Rp1 per 1 US dollar. Tahun 1950 nama mata uang Indonesia menjadi rupiah dan digunakan secara nasional di seluruh Indonesia. Dan karena pertama kali digunakan di seluruh Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap rate dolar Amerika Serikat adalah Rp3,8 per dolar. Tapi karena tahun 1957 digempur peperangan, nilai rupiah anjlok menjadi Rp90 per dolar. Tahun 1962 menjadi Rp1.205 per dolar. Tahun 1965 saat peristiwa G30 SPKI rupiah menjadi Rp4.995, nyaris Rp5.000 per dolar. Tanggal 13 Desember tahun 1965, pemerintah melakukan redenominasi atau sanering dengan memotong nilai mata uang Rp1.000 menjadi Rp1. Stabilitas era Orde Baru 1966 sampai 1997. Tekanan inflasi berangsur mereda yang membuat rupiah menguat signifikan. Bahkan sempat mencapai level terkuatnya di sekitar Rp1.977, Rp2.000 per US dollar tahun ke-1991. Titik nadir krisis moneter 1997 sampai 1998, krisis finansial Asia memicu pelemahan rupiah paling ekstrem dalam sejarah, di mana dalam beberapa bulan rupiah ambruk dari Rp2.400 menjadi melemah hingga level Rp16.950 per US dollar intraday. Puncaknya pada Juni tahun 1998, pemulihan dan stabilitas 1999 sampai 2011, pemerintahan B.J. Habibie berhasil menguatkan rupiah hingga menyentuh level Rp6.500 per 9 dolar, kemudian menguat ke kisaran Rp8.000, Rp9.000 pada awal 2010. Stabilitas ini terjadi hingga tahun ke-2011.
tren pelemahan 2012 sampai 2020. Berbagai faktor global seperti taper tantrum 2013 dan ketegangan geopolitik membuat rupiah kembali melemah hingga menyentuh level Rp14.600, Rp15.000 pada pertengahan 2015 dan menembus level psikologis Rp15.000 pada ke-2018. Pandemi hingga rekor terbaru 2020 sampai 2026 selama pandemi. Rupiah sempat melemah ke rupiah ke-16.575 meski sempat bangkit. Tekanan ekonomi global terus membebani rupiah yang pada awal Mei tahun 2026 bahkan menembus level Rp17.500 per US dollar dan menjadi pelemahan intraday tertinggi yang pernah tercatat. Pelemahan rupiah yang terus berlanjut bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan akibat dari tekanan eksternal global yang kuat dan persepsi negatif terhadap fundamental ekonomi domestik. Faktor eksternal bertindak sebagai pemicu trigger, sementara kondisi dalam negeri memperkuat dampaknya, membuat rupiah lebih rentan melemah dibanding mata uang negara lain.